Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Detmis, selamat datang di channel Detmis 73 bersama saya Dita dalam episode Misban, Misteri Kota Bandung. Kali ini aku dapat kiriman cerita nih dari warga Bandung. Alhamdulillah ada yang kirim cerita lewat DM Instagram. Maklum nih, kita ini masih YouTuber pemula. Tapi makasih banyak loh buat kalian yang udah berpartisipasi ngirimin cerita horor kalian ke Instagramnya Detmis73. Kasih juga ya buat kalian yang udah subscribe, follow, dan komen di channel YouTube kita. Bikin kita tambah semangat nih buat terus berbagi cerita horor yang nyata buat kalian semua. Oh ya, satu lagi. Makasih juga buat Kak Doni di Budi yang udah ngirimin ceritanya. Kiriman cerita horor dari Kak Doni ini bakal kita ceritain di episode Misban kali ini. Doni ini pernah mengalami kejadian waktu camping sama teman-temannya di salah satu curug di daerah Bandung Barat yang bernama Curug Layung. Jadi, cerita awalnya waktu itu sekitar tahun 2012. Doni berempat sama 3 orang temannya, namanya Hilman, Riza, sama Riki. Mereka itu niatnya mau camping di situ Lembang. Nah, mereka dari rumah ini udah prepare banget. Bawa tenda, alas tidur, kompor portable, sama perlengkapan lainnya. Pokoknya emang udah niat banget. Soalnya mereka berempat ini emang biasa ngabisin libur weekendnya buat main di alam. Singkat cerita, mereka ini berangkat pagi ke situ Lembang di hari Rabu. Mereka ini mulai perjalanannya dari rumah Doni di daerah Setiabudi. Mereka itu ngelewatin Terminal Ledeng, Jalan Sersan Bajuri, Cihideng, Parongpong, terus terakhir lewat Jalan Kolonel Masturi. Nah, nyampe di Kolonel Masturi, karena takut salah jalan, akhirnya Doni nanya sama yang jual buah-buahan di pinggir jalan. Pak, kalau mau ke situ Lembang lewat mana ya? Oh, kalau mau ke situ Lembang, masuk aja lewat Gapura, nanti lurus terus sampai ada pos, nanti ada yang jaga di sana. Jawab bapak yang jual buah itu. Udah beres nanya sama ngucapin makasih, mereka berempat langsung lanjutin perjalanannya sambil ngikutin petunjuk si bapak tadi. Masuk aja tuh mereka ke Gapura. Dari Gapura lurus terus. Panjang perjalanan ke atas, waktu itu tuh jalannya berlubang sama berdebu. Jadi harus hati-hati bawa kendaraan. Baru aja mereka nyampe pos atau gerbang penjagaan, mereka tuh langsung dicegat sama penjaga pos. Penjaga posnya bilang, kalau kawasan situ Lembang itu sekarang udah tertutup buat umum. Soalnya dipakai buat latihan Kopassus sama TNI. Dengar info dari si bapak penjaga, mereka berempat tuh langsung kecewa. Soalnya mereka ini emang tujuan utamanya mau camping di situ Lembang. Salahnya sih mereka nggak cari info dulu sebelum pergi ke sana. Waktu itu mereka ngerasa bingung. Soalnya terus terang mereka nggak punya opsi lain. Mana logistik udah mereka bawa semua lagi. Pas lagi mikir, tiba-tiba si penjaga pos itu bilang kayak gini. Kang, kenapa campingnya nggak pindah ke Curug Layung aja? Curug Layung? Curug Layung itu di mana, Kang? Tanya Doni. Itu, Kang, dari sini tinggal ke bawah aja. Nanti ada bacaannya Curug Layung. Di situ juga bisa buat camping, tempatnya enakan. Nah, abis dengar saran dari bapaknya, mereka tuh berunding sebentar buat ngambil kata sepakat. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya mereka milih Curug Layung buat acara camping mereka. Sampai di depan pintu masuk, mereka ditanya dari mana, terus dikasih tahu tata tertib sama lain-lainnya. Beres registrasi, jalanannya lumayan terjal, naik turun, sama masih banyak batu-batuan. Tapi sejuk banget, soalnya dikelilingin sama pohon pinus. Di dekat curug, mereka bangun tenda kayak biasa. Terus bikin makan siang mie instan seadanya sambil gitar-gitaran. Menjelang sore, mereka main air tuh di Curug Layung. Curug itu bahasa Indonesianya artinya air terjun. Kalau layung itu warna langit yang keemasan, menjelang senja biasanya. Nah, di sana mereka main air asik banget. Ada yang berenang juga pokoknya. Sampai nggak sadar kalau waktu itu udah mau maghrib. Pas ngedengar azan maghrib, mereka mutusin buat udahan tuh main airnya. Bersih-bersih, ganti baju, sama lanjut sholat. Nah, di situ salah satu temannya Doni yang namanya Ricky, dia nggak ikut sholat.
soalnya dia itu non-muslim. Dia mutusin buat tunggu di dekat tenda sambil gitar-gitaran sendiri di pinggir curug. Bilangnya mau nikmatin suasana malam di dekat curug. Lama pas Ricky lagi main gitar, Ricky ngedengar ada suara anak kecil ketawa-ketawa. Ricky langsung nyimpen gitarnya sambil berdiri ngeliatin ke arah sumber suara. Karena ditungguin gak ada siapa-siapa, Ricky mutusin buat main gitar lagi. Main gitar satu lagu, Ricky ngeliat ada anak kecil lari dari semak-semak cuma pakai celana aja. Sambil ngelemparin batu ke area curug. Di situ Ricky ngiranya itu anak lagi camping bareng orang tuanya. Soalnya kan gak mungkin ada anak kecil malam-malam gini sendirian main di curug. Di situ Ricky ngerasa lega sambil ngomong, untung anak kecil beneran, dikirain setan. Waktu itu Ricky gak nyadar kalau dia sempat ngomong kayak gitu. Soalnya ya Ricky mikir itu emang anak kecil beneran. Nah, singkat cerita, malamnya mereka itu nyalain api unggun buat bakar-bakaran sambil ngobrol-ngobrol, sambil gitar-gitaran juga. Kurang lebih jam 12 malam, di sana mulai turun hujan. Masih gerimis sih, tapi makin dingin. Akhirnya mereka mutusin buat langsung masuk ke dalam tenda. Mereka mulai rebahan tuh semuanya. Ada yang bawa selimut, ada yang bawa sleeping bag, ada yang bawa matras. Pokoknya lengkap banget. Sebelum tidur, mereka sempat ngobrol-ngobrol dulu. Sampai akhirnya mereka semua ketiduran. Hujan waktu itu tambah gede, sama banyak suara-suara binatang malam. Nah, sekitar jam 2 malam, Hilman yang tidurnya paling ujung dekat pintu tenda kebangun. Hilman ngeliat dari dalam tenda ada bayangan anak kecil lagi jongkok sambil mainin batu di luar tenda. Karena penasaran, Hilman ngeberaniin diri ngintip keluar tenda. Tapi ternyata gak ada siapa-siapa. Hilman di situ mulai ngerasa gak enak hati. Hilman ngeliat bayangan anak kecil lagi muterin tenda mereka. Anak kecil itu lari-lari sambil ngeluarin suara kayak ngegeram gitu. Pokoknya nakutin banget pas itu. Zal, bangun Zal. Saya ngeliat ada kayak anak kecil di luar tenda, kata Hilman. Waktu itu suaranya Hilman ini kedengeran panik. Nigel mungkin kamu man. Udah tidur aja cuekin. Besok paginya mereka bangun. Mereka mutusin buat sarapan di warung yang jualan gorengan. Sambil ngopi waktu itu. Kamu kenapa kelihatan ngantuk banget? Ada apa-apa Don, kurang tidur aja. Soalnya malam keganggu sama anak kecil yang main di luar tenda. Emang ada anak kecil di sini? Tanya Doni ragu pas itu. Ada Don, kemarin saya juga lihat anak kecilnya keluar dari balik pohon sambil main lempar batu ke curug. Aneh ya orang tua zaman sekarang ngebiarin anaknya main sendirian malam-malam gitu. Kalau saya pasti udah dipukulin sama ibu. Ricky yang ngedengar cerita dari Hilman langsung tuh ikut-ikutan nimbrung. Udahlah, gak usah diambil pusing. Namanya juga anak kecil, mungkin susah diatur, kata Doni. Gak lama kemudian, pesanan mereka datang. Mereka pesan kopi, teh sama gorengan buat sarapan. Terus Rizal yang lagi makan gorengan, iseng-iseng nanya sama bapaknya. Pak, emang yang camping di sini banyak ya? Ada keluarga yang lagi camping? Tanya Riza ke bapak penjaga warung. Biasanya sih banyak, tapi dari kemarin cuma akang-akang aja, gak ada orang lain lagi yang camping. Nah, pas denger jawaban dari bapak penjaga warung, mereka langsung diem. Kelihatan banget ekspresinya Ricky sama Hilman berubah. Tapi waktu itu Doni langsung ngajak ngobrol buat cairin suasana. Udah beres makan sama bayar, ya mereka pamitan mau balik lagi ke tenda. Tapi baru aja beberapa langkah, si bapak sempat ngingetin kita. Kalau mau main air, jangan sampai terlalu malam. Soalnya kalau di sini main air pas udah turun layung, takutnya ada bala atau bahaya. Cerita, mereka sampai lagi di pinggir curug. Gelar tikar di luar tenda, sambil main kartu buat rame-ramean. Terus sempat foto-foto juga sama eksplor area Curug Layung yang sejuk banget. Sekitar jam 3 sore, mereka main lagi di area curug. Soalnya hari itu cuacanya cerah sama lagi bagus banget. Sampai gak kerasa udah sekitar jam 5 sore, mereka memutusin buat udahan.
Soalnya langit warnanya udah orange, takutnya ada apa-apa juga. Si Doni yang lagi di kamar mandi buat bersih-bersih, tiba-tiba ngerasa kaget. Soalnya kayak ada yang lempar batu ke atas atap kamar mandi sambil ketawa-ketawa. Sempat peringatin teman-temannya supaya nggak bercanda. Soalnya Doni yakin itu teman-temannya yang usil. Tapi ternyata nggak sesuai perkiraan Doni. Di luar nggak ada siapa-siapa. Sepi banget pas itu. Ternyata teman-temannya yang lain lagi pada sholat maghrib. Kecuali Ricky yang lagi ngopi pas itu. Doni tuh inget banget. Ricky nanya kayak gini. Kamu kenapa, Don? Kok kayak orang bingung? Terus Doni jawab. Tadi pas saya lagi mandi, kayak ada yang lemparin batu ke atap kamar mandi. Kamu gak lagi iseng kan? Ini waktu itu mastiin, takut teman-temannya jahil. Tapi ternyata Ricky jawab kalau nggak ada temannya yang jahil. Hari itu pokoknya banyak banget keanehan yang mereka rasain. Sampai puncaknya pas malam-malam, Riza kebelet pipis. Tapi semuanya udah pada tidur. Di situ Riza minta tolong sama Hilman buat nganterin dia. Awalnya Hilman ini malas nemenin Riza. Soalnya pas malam kemarin, Hilman kan sempat bilang sama Rizal kalau ada suara anak kecil di luar tenda. Tapi Rizal kayak nggak peduli gitu, malah nyuruh buat nyuekin. Jadi males kan Hilman ini sama Rizal. Tapi karena Rizalnya mohon-mohon sama ngancem mau kencing di depan tenda, takutnya bawa pesing sama jorok juga. Dengan berat hati nih, Hilman nganterin Rizal keluar tenda buat nyari tempat yang aman buat buang air kecil. Kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Awas kalau ninggalin. Kata Rizal udah wanti-wanti, soalnya perasaannya nggak enak. Iya, aku tunggu di sini. Kamu sih so santai. Kemarin malam kamu bilang katanya kalau ada apa-apa cuekin aja. Sendirinya yang malah penakut. Jawab Hilman sambil sedikit mengenjek Rizal. Nah, selesai buang air kecil, Rizal ngeliat pohon pisang yang ada di sebelah kirinya kayak gerak-gerak. Sama Rizal diliatin sebentar di area itu. Soalnya Rizal ngira yang gerak itu tupai liar yang Rizal lihat pas main air tadi sore. Tapi ternyata bukan. Rizal lihat ada sesosok makhluk, postur tubuhnya tinggi, terbungkus kain kafan yang udah lusuh. Wajahnya berbelatung sambil melotot ke arah Rizal. Sekujur tubuhnya lemes banget, kerasa keluar keringat dingin. Kayak susah banget buat teriak manggil nama Hilman. Rizal langsung lari sekuat tenaga. Rizal sempat jatuh juga beberapa kali pas itu. Hilman yang ngeliat Rizal berlari dari arah belakangnya, dia ikut panik juga. Mereka langsung lari ke arah tenda. Nah, pas mereka lari, mereka tuh berhenti mendadak. Soalnya mereka ngeliat jelas banget, sejelas-jelasnya, anak kecil sekujur tubuhnya berwarna hitam lewat di depan mereka, kayak nyebrang dari satu pohon pinus ke pohon pinus lainnya. Mereka langsung lari lagi, sampai akhirnya nyampe ke tenda. Di tenda mereka nggak ngomong apa-apa sama teman-temannya, saking takutnya. Karena yang lain juga udah pada tidur pas itu. Mereka langsung nutupin sekujur tubuhnya pakai selimut. Baca doa semampunya mereka, terus tutup mata. Pokoknya nggak berani ngapa-ngapain lagi. Sampai akhirnya mereka ketiduran juga. Tapi kejadian malam itu nggak sampai di situ aja. Doni yang lagi tidur pulas tiba-tiba kebangun. Soalnya lagi-lagi Doni ini kayak ngedengar ada orang yang ngelemparin tenda mereka pakai batu. Pertamanya Doni diemin, tapi lama-kelamaan bener-bener ngeganggu. Jadi Doni mutusin buat keluar tenda. Doni langsung ngerasa merinding pas ngedengar suara anak kecil lagi ngegeram. Doni sempat lihat anak itu lari ke belakang pohon, terus ngelemparin batu ke arah Doni. Doni langsung nyusulin anak itu sambil nyari ke belakang pohon, tapi ternyata nggak ada siapa-siapa. Doni cuma dengar suara Parau bilang gini,
Ayo kita main. Cari saya kalau bisa. Doni langsung lari pas dengar suara itu. Pas mau balik lagi ke tenda, Doni ngerasa ada yang ngikutin di belakangnya. Tapi bedanya, ngikutinnya gak wajar, kayak ngelompat-lompat gitu. Nah, di situ Doni udah punya feeling nih, pasti ada sesuatu di belakangnya. Doni langsung balik badan. Pas Doni lihat, ternyata ada sosok pocong di belakangnya. Doni ingat pocong itu mulutnya menganga, kayak ngeluarin cairan dari mulutnya, sama baunya benar-benar kecium busuk. Doni langsung buru-buru lari ke dalam tenda. Dia panik banget pas itu, rusuh banget masuk tendanya. Bikin teman-temannya yang lain bangun, padahal waktu itu masih jam 3 pagi. Kayaknya kita nggak usah nambah hari buat camping. Kita pulang aja ya hari ini. Soalnya tadi saya lihat sesuatu. Lihat apa, Don? Tanya Rizal penasaran. Sekaligus ingin menceritakan juga apa yang dilihatnya tadi bersama Hilman. Ya itu penghuni di sini. Saya lihat sosok pocong sama anak kecil. Jawabnya si Doni ini masih dengan wajah pucatnya waktu itu. Rizal sama Hilman langsung ngomong pas itu, kalau mereka juga lihat hal yang sama. Bahkan Ricky juga sempat lihat kemarin sore. Waktu itu suasananya jadi beda, jadi kerasa angker banget. Samar-samar, mereka di dalam tenda ngedengar suara anak kecil yang lagi bermain di luar tenda. Tapi karena mereka takut, mereka milih buat diem dan gak tidur lagi sampai pagi di dalam tenda. Waktu matahari udah terbit, mereka baru pada berani keluar tenda. Bikin sarapan sebentar, terus mereka langsung beres-beres persiapan pulang. Pas Doni lagi ngeberesin tenda, Doni waktu itu ngeliat nih ada batu yang unik. Batu itu warnanya hijau lumut. Di tengahnya kayak ada garis-garis coklat. Bentuknya sih bulat biasa. Karena Doni ini emang suka koleksi batu-batu gitu, dibawalah pulang waktu itu batunya sama Doni. Ya waktu itu Doni gak mikir aneh-aneh. Disangka Doni batu alam biasa aja. Hitung-hitung buat kenang-kenangan dari Curug Layung. Udah beres semua persiapan pulang, sama udah bersih-bersih area sekitar camping, mereka langsung jalan ke pintu keluar curug. Waktu itu mereka pada diem-dieman. Soalnya buat mereka, ini pengalaman pertama mereka camping digangguin sama makhluk beda dunia. Kurang lebih 15 menit, akhirnya mereka sampai di pintu keluar. Mereka langsung laporan ke petugas penjaga tiket kalau mereka udah selesai camping. Mereka waktu itu nggak langsung pulang. Niatnya mereka mau main dulu ke Curug Cimahi, atau yang terkenal sama Curug Pelangi sekarang. Mereka langsung gas aja motornya ke arah Curug Cimahi. Kebetulan lokasinya juga dekat dari Curug Layung. Dari pertigaan, mereka ambil ke arah Curug Cimahi, terus tinggal ngikutin jalan aja. Nggak begitu lama, mereka akhirnya sampai, terus mutusin buat makan siang dulu, sambil sholat zuhur. Saat itu, mereka juga minta izin buat nitipin peralatan camping mereka ke ibu penjaga warung. Soalnya jalan ke Curug Cimahi kan lumayan terjal, tangganya banyak. Jadi daripada ribet nantinya, mereka udah antisipasi dari awal. Singkat cerita, beres nurunin tangga yang banyak banget di sana, akhirnya sampai di bawah. Sepanjang perjalanan ke bawah, mereka diikutin kawanan monyet. Sampai-sampai, air minum kemasannya Ricky diambil paksa sama monyetnya waktu itu. Curug Cimahi ini bagus banget. Curugnya tinggi, airnya dingin, sama udaranya sejuk banget. Tapi di sana nggak boleh berenang, soalnya airnya dalam. Jadi mereka mutusin buat foto-foto aja sambil ngerokok. Pokoknya refreshing dari kejadian serem tadi malam. Sampai nggak kerasa, waktu itu udah jam 4 sore. Waktu itu mereka harus cepet-cepet naik ke atas. Soalnya takut keburu pintunya ditutup. Tapi pas itu turun hujan, jadi tangga-tangganya pada licin. Mereka harus ekstra hati-hati buat keselamatan bersama. Akhirnya, kurang lebih 30 menit, mereka sampai di atas. Waktu itu hujan tambah deras. Mereka mutusin buat neduh dulu di tempat tadi makan siang. Di sana mereka neduh sambil cerita-cerita sama ibu penjaga warung. Ibu penjaga warung juga sempat nanyain mereka abis dari mana. Soalnya banyak banget barang bawaannya. Mereka ceritain aja abis camping 2 hari. Harusnya sih 3 hari. Tapi jadi dipercepat pulangnya. Ibu nanyain, Kenapa dipercepat pulangnya? Padahal di situ enak tempatnya, nyaman.
nyaman sama sejuk. Waktu itu Rizal nggak sengaja keceplosan. Rizal ini bilang kalau mereka digangguin sama hantu. Jadi pulangnya lebih cepat dari rencana. Mereka semua langsung melotot sama Rizal. Soalnya nggak enak juga cerita yang kayak gitu. Takut ibunya nggak percaya. Soalnya kan nggak semua orang percaya sama yang namanya hantu atau makhluk astral. Oh, kaliannya takut digangguin, jadi pulangnya cepet. Digangguin sama hantu anak kecil ya? Nah di situ langsung diem ngedengar jawaban si ibu. Soalnya kok bisa, si ibu udah tahu duluan. Bahkan mereka belum cerita apa yang mereka lihat tadi malam. Ah, itu mah udah biasa. Hantu atau lelembut yang kalian lihat di sini mah disebutnya budak hidung. Jangan di sana, di Curug ini juga banyak. Yang budak hidung itu sukanya diam di tempat yang lembab atau banyak air. Apalagi tempat kayak sungai, kebun, atau hutan. Itu mah favoritnya makhluk halus. Di situ cerita, kalau makhluk halus yang namanya budak hidung itu bukan cuma ada di Curug Layung. Hampir setiap tempat dia ada. Soalnya budak hidung ini nggak punya majikan. Ini beda sama tuyul. Kalaupun ada kayak dukun yang nangkap, biasanya dipakai buat ngejaga harta, biar nggak diambil orang. Tapi kalau buat ngejaga harta, budak hidungnya nggak bisa sendirian. Soalnya biar ada temen. Kalau enggak, nanti kabur lagi budak hidungnya. Hujan agak reda, mereka semua banyak ngobrol sama ibu itu. Sampai gak kerasa waktu itu udah jam 8 malam. Hujan juga udah tinggal rintik-rintik. Mereka pamitan terus lanjut perjalanan pulang. Doni yang asalnya bawa motor gantian sama Ricky. Soalnya Doni ini katanya kurang enak badan. Kayaknya sih masuk angin. Soalnya tadi kan sempat hujan-hujanan pas naik tangga dari Curug sampai atas. Nah, singkat cerita pas di jalan, dari jauh Ricky ini ngeliat motornya Rizal sama Hilman tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Ricky langsung ngomong ke Doni. Don, itu kenapa ya mereka pada berhenti di pinggir jalan? Doni waktu itu langsung merhatiin dari jauh sambil bilang ke Ricky. Saya juga nggak tahu, Ki. Kita samperin aja. Nah, disamperin tuh sama Doni sama Ricky. Tapi di situ cuma ada Rizal aja yang lagi foto-foto rumah besar yang ada di depannya. Ternyata Rizal lagi foto-foto rumah itu. Kalau Hilman katanya lagi nyari tempat buat buang air kecil. Terus Ricky nyamperin Rizal. Ngapain Zal foto-foto di rumah orang? Nggak kenapa-kenapa, Ki. Cuma ngerasa ada yang aneh aja tadi pas lewat ke sini. Kayak ngeliat anak kecil lagi lari-lari di halaman rumahnya. Anehnya anak kecil itu hampir sama kayak yang kemarin dilihat. Kata Ricky ngejelasin maksudnya tiba-tiba berhenti di rumah itu. Emang gak dipungkiri, rumahnya itu besar sama mewah. Halamannya luas. Di pinggir kiri sama kanan masih banyak pohon-pohon gede. Terus hawanya juga beda dari rumah biasa. Mereka yang lagi ngobrol tiba-tiba kaget pas Hilman teriak. Kita harus cepat pergi dari rumah ini. Ada budak hidung. Mereka yang lagi ngobrol langsung kaget pas itu. Gak sempet tanya gimana-gimana sama Hilman. Di pikiran mereka saat ini, minimal mereka harus cepat nyampe di tempat yang banyak orang. Kurang lebih 30 menit, mereka udah nyampe di daerah Terminal Ledeng. Mereka mutusin istirahat sebentar di minimarket. Itu mereka ngopi dulu sebentar. Terus Hilman ceritain kalau tadi pas dia lagi buang air kecil, tiba-tiba di belakangnya dia ada budak hidung. Terus mukanya serem banget. Dia nunjuk ke arah luar kayak seolah-olah ngusir Hilman buat jauh dari rumah itu. Seolah budak hidung ini jadi penjaga rumah itu. Suara anak kecil itu menggeram parau, ngeluarin air liur dari mulutnya. Mereka semua langsung kompak ngerasa merinding ngedengerin ceritanya Hilman. Dan mereka, yang penting mereka semua selamat. Gak ada yang kurang satu apapun. Sama mereka nganggap kalau 2 hari kemarin itu hari sial mereka. Tapi gak bikin mereka kapok buat camping lagi. Sekitar jam 12 malam, Hilman sama Rizal pamit duluan. Soalnya rumah mereka jauh di Lengkong. Kalau rumahnya Doni sama Ricky ini deketan. Rumahnya Doni ini ada di daerah Setiabudi. Dan kosannya Ricky ini di daerah Panorama. Jadi Doni nganterin dulu Ricky ke kosannya, baru pulang ke rumahnya. Akhirnya Doni sampai di rumahnya. Waktu itu benar-benar kerasa capeknya. Doni ngetuk pintu sambil ngucapin salam. Assalamualaikum, kata Doni. Enggak lama, ibunya Doni ngebuka pintu sambil ngejawab. Waalaikumsalam. Doni waktu itu langsung cium tangan ibunya.
Terus masuk kamar, ganti baju, gak sempat makan, Doni langsung tidur saking capeknya. Nah, waktu itu sekitar jam 4 subuh, Doni kebangun. Soalnya ada yang lempar batu ke jendela kamar Doni. Doni gak mikir aneh-aneh. Doni duduk sebentar, terus jalan ngecek jendela. Pas Doni lagi ngecek jendela, dia sekilas melihat ada anak kecil lari di depan rumahnya. Anak kecil itu kedengarannya nangis. Ngedengar suara nangis, ya Doni langsung takut lah. Terus cepet-cepet nutup jendela. Menjelang subuh, Doni dibangunin buat sholat subuh sama ibunya. Langsung ke kamar mandi buat cuci muka sama wudhu. Pas di kamar mandi, Doni lagi-lagi ngedengar ada suara yang lagi ngelempar batu ke atap kamar mandinya. Doni langsung cepet-cepet aja keluar kamar mandi, sama berangkat ke masjid buat sholat subuh. Singkat cerita, udah beres sholat subuh, jalan kan masih gelap. Doni pulang sendirian lewat gang yang lumayan panjang. Dari jauh, Doni lihat ada anak kecil di bawah pohon. Waktu itu Doni langsung baca-baca doa sebisanya. Pas ngelewatin anak itu, ternyata anak kecil itu mukanya kayak yang marah sama Doni. Mukanya melotot. Terus Doni langsung lari. Tapi ternyata anak kecil itu ikutan lari juga. Sekuat tenaga Doni nyoba lari. Untungnya Doni ketemu sama ibunya yang lagi nyapu di depan rumahnya. Kenapa Don? Tanya ibunya Doni waktu itu ngeliat Doni ketakutan. Doni langsung ngajak ibunya masuk ke dalam rumah. Doni cerita sama ibunya tentang apa yang terjadi selama camping. Terus Doni juga cerita kalau dia kayak diikutin sampai rumah sama makhluk itu. Di situ ibunya bilang kalau yang Doni lihat sama teman-temannya itu kayaknya emang hantu budak hidung. Karena ibunya Doni ini cerita kalau dulu pas masih muda, pas ibunya ngedaki gunung gede, pernah ketemu sama hantu budak hidung. Tapi bedanya hantu budak hidungnya gak ngikutin sampai rumah. Terus ibunya Doni tiba-tiba bilang gini sama Doni, waktu di sana kemarin kamu gak ngelanggar pantangan apa-apa kan? Atau kamu gak ngambil sesuatu yang bukan milik kamu? Di situ Doni keingetan sama batu yang sempat dia ambil waktu sebelum pulang dari Curug Layung. Doni langsung ke kamarnya ngambil batu itu sambil ngeliatin ke ibunya. Ibunya Doni pas ngeliat itu kaget, terus nasehatin Doni. Ibunya Doni bilang kalau lagi main di alam itu, yang pertama, jangan ambil sesuatu kecuali gambar atau foto. Yang kedua, jangan meninggalkan sesuatu selain jejak. Yang ketiga, jangan membunuh sesuatu kecuali waktu. Ibunya Doni ini langsung ngingetin Doni sama hal tadi. Siapapun boleh main di alam, tapi jangan sampai ngelanggar pantangan, jangan berperilaku sombral, dan jangan menyepelekan makhluk lain. Doni waktu itu diajak ibunya ke Pak Ustadz yang rumahnya masih tetanggaan sama Doni. Habis dikasih nasihat sama didoain, Doni diminta buat ngembaliin batu itu ke Curug Layung lagi. Doni waktu itu ditemenin sama Hilman ke sana. Batu itu Doni lemparin ke dekat curug sambil berdoa sama minta maaf kalau sempat ambil benda yang bukan milik Doni, meskipun itu cuma batu. Balikin batu itu, Doni jadi sering ikut pengajian sama Pak Ustadz. Dan alhamdulillah gak pernah diganggu lagi. Sampai sekarang Doni masih sering main di alam, kayak camping atau ngedaki gunung, tapi gak sesering dulu. Soalnya Doni sekarang udah kerja di perusahaan swasta di Bandung. Jadi cuma punya waktu pas hari libur aja buat nyalurin hobinya. Banyak hal yang berharga yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian Kak Doni ini. Bahwasannya kita tidak boleh mengambil apapun yang bukan milik kita. Dan apabila ada pantangan di suatu tempat, meskipun itu hanya sebuah mitos, lebih baik jangan pernah kita langgar demi kebaikan bersama. Dan terima kasih juga untuk Kak Doni buat ceritanya. Semoga sehat selalu dan lancar terus pekerjaannya. Ditunggu cerita horor selanjutnya ya Kak Doni. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, karena kami masih YouTuber pemula. Rasakan, lihat, dan dengarkan. Mereka ada di sekeliling kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.